Halo Sobat Maya, salam bahagia untuk kita semua. Di video ini saya akan membahas 7 emiten di sektor basic materials yang sudah merilis laporan keuangan kuartal 1 tahun 2023. Di antaranya ada Unik, SMCB, ANTM, CLPI, ADMG, ALDO, dan EKAD. Dari yang pertama, ada PT Unggul Indah Cahaya Tbk atau Unik. Unik didirikan pada tanggal 7 Februari 1983 dan listing pada tanggal 6 November 1989. Unik masuk dalam papan pencatatan utama dengan subsektor Basic Materials, kemudian industrinya Basic Chemicals, dan bisnis utamanya Chemicals. Bisa kita lihat bentuk grafiknya. Dari 2021 sampai 2023, penjualan dan pendapatan mengalami naik turun, diikuti laba bruto, kemudian laba bersih, dan liabilitasnya juga. Sedangkan ekuitas dan asetnya mengalami peningkatan. Ini adalah bentuk tabelnya. Sobat Mei bisa lihat laporan keuangannya dan datanya ini memakai dolar Amerika. Kemudian Unik ini masuk dalam kategori saham syariah. Kedua ada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau SMCB. SMCB didirikan pada tanggal 15 Juni 1971 dan listing pada tanggal 10 Agustus 1977. SMCB masuk dalam kategori papan pencatatan utama dengan subsektor Basic Materials, kemudian industrinya Construction Materials, dan bisnis utamanya Basic Industry dan Chemicals Semen. Bisa kita lihat bentuk grafiknya. Dari 2021 sampai 2023, penjualan dan pendapatan mengalami naik turun, diikuti laba bruto, kemudian laba bersih juga, dan liabilitasnya mengalami penyusutan. Sedangkan ekuitas mengalami peningkatan dan asetnya mengalami naik turun. Ini adalah bentuk tabelnya. Sobat Mei bisa lihat laporan keuangannya dan datanya ini memakai rupiah. Kemudian SMCB ini masuk dalam kategori saham syariah. Ketiga ada PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM. ANTM didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 dan listing pada tanggal 27 November 1997. ANTM masuk dalam papan pencatatan utama dengan subsektor Basic Materials, kemudian industrinya Diversified Metals dan Minerals, lalu bisnis utamanya metal dan mineral mining. Bisa kita lihat bentuk grafiknya. Dari 2021 sampai 2023, penjualan dan pendapatan mengalami peningkatan, diikuti laba bruto, kemudian laba bersih juga, dan liabilitasnya mengalami penyusutan. Lalu di tahun 2023 mulai bertumbuh tipis, sedangkan ekuitas mengalami pertumbuhan dan asetnya mengalami turun naik. Ini adalah bentuk tabelnya. Sobat Maya bisa lihat laporan keuangannya dan datanya ini memakai rupiah. Kemudian ANTM ini masuk dalam kategori saham syariah. Keempat ada PT Colorpack Indonesia Tbk atau CLPI. CLPI didirikan pada tanggal 15 September 1988 dan listing pada tanggal 30 November 2001. CLPI ini masuk dalam papan pencatatan pengembangan dengan subsektor Basic Materials, kemudian industrinya Specialty Chemicals, dan bisnis utamanya Chemicals. Bisa kita lihat bentuk grafiknya. Dari 2021 sampai 2023, penjualan dan pendapatan mengalami naik turun, diikuti laba bruto, kemudian laba bersih, dan liabilitasnya juga. Sedangkan ekuitas mengalami kenaikan dan asetnya mengalami naik turun. Ini adalah bentuk tabelnya. Sobat Mei bisa lihat laporan keuangannya dan datanya ini memakai rupiah. Kemudian CLPI ini masuk dalam kategori saham syariah.
Kelima ada PT Polychem Indonesia Tbk atau ADMG. ADMG didirikan pada tanggal 25 April 1986 dan listing pada tanggal 20 Oktober 1993. ADMG masuk dalam papan pencatatan utama dengan subsektor Basic Materials, kemudian industrinya Basic Chemicals, dan bisnis utamanya kimia dan tekstil. Bisa kita lihat bentuk grafiknya dari 2021 sampai 2023, penjualan dan pendapatan mengalami penyusutan, diikuti laba bruto, kemudian laba bersih juga, dan liabilitasnya mengalami naik turun. Sedangkan ekuitas dan asetnya juga sama mengalami penyusutan. Ini adalah bentuk tabelnya. Sobat Mei bisa lihat laporan keuangannya dan datanya ini memakai dolar Amerika. Kemudian ADMG ini masuk dalam kategori saham syariah. Keenam ada PT Alkindo Naratama Tbk atau ALDO. ALDO didirikan pada tanggal 31 Januari 1989 dan listing pada tanggal 12 Juli 2011. ALDO masuk dalam papan pencatatan pengembangan dengan subsektor Basic Materials, kemudian industrinya containers dan packaging, lalu bisnis utamanya industri pengolahan kertas serta pemasaran dan penjualan hasil industri baik lokal maupun ekspor. Bisa kita lihat bentuk grafiknya dari 2021 sampai 2023, penjualan dan pendapatan mengalami naik turun, diikuti laba bruto, kemudian laba bersih juga. Untuk liabilitas, ekuitas, dan asetnya sama mengalami peningkatan. Ini adalah bentuk tabelnya. Sobat Mei bisa lihat laporan keuangannya dan datanya ini memakai rupiah. Kemudian ALDO ini masuk dalam kategori saham syariah. Terakhir yang ketujuh ada PT Eka Dharma International Tbk atau EKAT. EKAT didirikan pada tanggal 20 November 1981 dan listing pada tanggal 14 Agustus 1990. EKAT masuk dalam papan pencatatan utama dengan subsektor Basic Materials, kemudian industrinya Specialty Chemicals, dan bisnis utama Chemicals. Bisa kita lihat bentuk grafiknya dari 2021 sampai 2023, penjualan dan pendapatan mengalami naik turun, sedangkan laba brutonya mengalami penyusutan, diikuti laba bersih, kemudian liabilitasnya juga. Selanjutnya ekuitas dan asetnya sama mengalami peningkatan. Ini adalah bentuk tabelnya. Sobat Mei bisa lihat laporan keuangannya dan datanya ini memakai rupiah. Kemudian EKAT ini masuk dalam kategori saham syariah. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Share dan like video ini kalau bermanfaat. Komen yang bijak untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Subscribe kalau ingin mendapatkan notifikasi ketika ada video baru diunggah. Mari kita doakan untuk emiten yang laporan keuangannya menurun atau masih merugi. Semoga bisa bertumbuh konsisten dan kita selalu dilimpahkan rezeki di saham. See you.